Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua sobat halal? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Nah, saya ucapkan juga kepada seluruh sobat halal, selamat datang di Halal Talks. Kali ini kita masuk ke episode yang ketiga. Di episode pertama, kemarin kita bersama dengan Bang Faisal, Ketua LPH Hidayatullah, membahas mengenai wajib halal Oktober atau WHO. Nah, di episode kedua kita bersama dengan Bang Dika, kita membahas teknisnya, bagaimana cara pengurusan sertifikat halalnya. Buat sobat halal yang belum nonton, klik ya di LPH Hidayatullah di channel ini, dicari videonya langsung pasti ketemu. Jadi disimak terlebih dahulu sehingga nonton episode ketiga ini lebih nikmat. Nah, di episode ketiga ini kita juga tidak kalah penting pembahasannya, yaitu tentang temanya kita bahas mengenai halal sebagai kunci penguatan branding dan pertumbuhan bisnis. Jadi kita akan melihat dari segi penguatan brandingnya dan pertumbuhan bisnisnya. Oleh karena itu, tentunya di sebelah kanan saya itu adalah Bang Bustanul. Masya Allah, Bang Bustanul ini tentunya yang akan memahami betul terkait penguatan branding dan pertumbuhan bisnis, karena beliau adalah ketua divisi pengembangan yang hubungannya tentunya berkaitan dengan konsultan halal dan UMKM atau pelaku usaha. Gimana kabar Bang Bus? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat, Masya Allah Bang Bus. Terima kasih banyak Bang Bus sudah hadir di podcast Halal Talks ketiga ini. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Bus sudah datang. Oke, siap Bang Bus ya? Ya. Kita sobat halal ini pasti kepo banget nih. Jadi pingin nanya-nanya ke Bang Bus. Dan saya juga siapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya juga dapatkan dari beberapa dari sobat halal. Dan beberapa saya susun sendiri untuk kita tanyakan dan kita gali tentunya dengan sesuai tema ya. Yang tentunya Bang Bus di sini menguasai betul dengan tema tersebut. Baik Bang Bus, mulai dari ini. Kan kemarin kita di Halal Talk 1 dan 2 itu kita membahas terkait administrasinya Bang Bus. Nah, akhirnya mungkin banyak sobat halal dan para pelaku usaha itu yang dia melihat bahwa wajib halal Oktober tadi tuh, wajib halal Oktober di 2026. Ya, ini cuma sebagai kewajiban aja. Tapi ternyata jauh lebih besar dari itu. Saya ingin tahu nih dari Bang Bus, sebenarnya posisi halal dalam dunia bisnis saat ini tuh seperti apa? Kita coba mau tahu dulu nih, gitu Bang Bus. Iya. Terima kasih Bang Bay, kesempatannya ini sangat luar biasa sobat halal dimanapun berada. Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Bang Ubay, pemerintah Indonesia membuat regulasi untuk mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal di Oktober ya. Oktober. Namun di balik regulasi itu sebenarnya ada yang sangat luar biasa Bang Ubay, bahwa halal itu bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban regulasi saja, tapi justru itu bagian dari strategi, bagian dari proses ya, untuk mengangkat pelaku usaha produk dalam negeri ke kancah internasional. Itu salah satu poin penting di situ. Kenapa? Karena memang saat ini untuk ekonomi halal sendiri itu secara global itu meningkat terus. Sehingga Malaysia misalnya, Arab Saudi, kemudian bahkan di negara-negara yang Muslim minoritas justru menjadikan halal ini sebagai key performance ekonominya. Jadi kayak Jepang misalnya, di Jepang justru ada wisata halal dan seterusnya. Nah, jadi sobat halal, kalau secara regulasi benar memang, tetapi halal itu bagi kita semuanya itu bukan sekadar untuk menuntaskan kewajiban atau melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemarin kalau nggak salah Bang Bus juga ke Saudi ya? Ya betul. Wah, itu apa tuh? Ngapain di sana Bang Bus? Nah,
kemarin kita ke Makkah Halal Forum, Bang Makkah Ubay. Halal Forum. Jadi di Makkah Halal Forum itu ada beberapa negara yang memang ikut serta, kurang lebih ada 16 negara, dan itu memang menjadi kiblat lah ya. Kiblat ya. Bagaimana halal global itu kemudian sekarang menjadi sebuah kebutuhan, Oke. bukan kewajiban malah ya, tapi sudah Oke. menjadi kebutuhan. Artinya kalau kebutuhan, kalau misalnya kita nggak halal, berarti kan kita ini ada yang kurang kan ya, Oke. seperti itu. Nah, di sana ada namanya praktek ya, bagaimana halal itu sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Oke. Jadi kebayang kan Bang Ubay, di tanah haram itu ada jutaan umat Islam di situ. Iya. Kemudian baik itu makanan, kosmetik, Insyaallah ya. kemudian pakaian dan transaksi ekonominya semuanya itu halal. Hmm. Nah, dan salah satu produk mungkin yang beredar di sana adalah produk dari Indonesia. Oke. Baik itu yang sudah punya brand maupun yang memang mungkin bagi sebagian orang itu belum terlalu familiar ya di Indonesia, tetapi mungkin di Arab Saudi. Karena kemarin saya ke Arab Saudi ada juga makanan atau resto khas Indonesia. Oke. Dan itu dipastikan sudah halal. Halal. Oke, menarik sekali. Jadi halal bukan cuma sekedar kewajiban ya, Iya, betul. tapi menjadi mutu ya, mutu dari setiap produk bahkan di dunia. Nah, terus kita lanjut nih Bang Bus. Kalau tadi kan kita udah melihat halal dalam segi dunia, perspektif di dunia saat ini. Tapi kalau kita merucut ke sobat halal tentunya yang para pelaku usaha di sini, sobat halal banyak sekali Bang Bus yang dia sebagai pelaku usaha atau UMKM. Nah, sobat halal mungkin pingin tahu lebih dalam bahwa sertifikat halal itu memperkuat branding dan sebuah bisnis itu bisa atau enggak sih Bang Bus? Iya, iya. Ini penting Bang Ubay, karena dalam dunia bisnis Iya. branding itu nomor satu lah ya. Iya pasti. Jadi betul, kalau betul. citra atau nama dari sebuah produk itu kemudian jelek di mata konsumer, Iya. maka otomatis dia grade-nya akan turun. Oh, Kan itu sudah oke. banyak buktinya. Oke. Nah, halal salah satunya. Bukan satu-satunya ya, tetapi Iya, salah satunya salah satunya. bagaimana meningkatkan citra positif atau branding positif kepada produk tertentu atau jasa tertentu. Oke. Nah, ini banyak kasusnya sudah dan banyak buktinya bahwa produk yang sudah bersertifikat halal itu kemudian secara branding itu naik. Oke. Nah, ini dibuktikan dengan hasil sebuah riset Riset ya, sampai ada dari risetnya ya. Populix. Oh, dari Populix. Jadi Oke. Populix bahwa ternyata masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim Ya. itu kalau membeli produk, salah satu pertimbangan utamanya adalah apakah dia sudah halal atau Oke. belum ya. Oh. Misalnya kita ke supermarket, kita ada orang mau beli, maka yang akan dilihat ya salah satunya dan menjadi pertimbangan untuk beli atau tidak Oke. itu ada logo halalnya atau Logo halalnya. tidak. Oke. Karena kenapa? Karena di halal kalau misalnya sudah ada logo halalnya di produk Iya. itu konsumen akan pertama itu percaya bahwa itu Oke. aman. Oke. Yang kedua bersih. Oke. Ya. Yang ketiga tentu itu halal ya kan. Menarik ya. Yang ketiga itu adalah baik. Yang keempat baik ya. Oke. Jadi di halal itu lengkap, ada kebersihan, kemudian juga ada kebaikan ya, terus juga ada kehalalan di situ semuanya. Nah, pertimbangannya itu 93% masyarakat 93% Indonesia ya. itu sekarang sudah melek halal itu sendiri. Jadi kalau ada produk yang belum bersertifikat halal itu justru diragukan oleh masyarakat di Indonesia kita ini masyarakat ya. Indonesia. Oke, jadi udah pasti ya halal itu menjadi salah satu utama untuk meningkatkan branding dan kepercayaan ya. Selain tadi meningkatkan branding sama kepercayaan, mungkin ini juga Bang Bus ke pertumbuhan bisnis sobat halal ini kira-kira ngaruh nggak sih ke pertumbuhan bisnis para sobat halal? Nah, di bisnis kalau citranya sudah naik,
otomatis dia akan bertumbuh. Oh, Jadi oke. produk A misalnya dia awalnya stagnan, tapi ketika sudah ngurus sertifikat halal kemudian citranya bagus, maka dia akan otomatis naik sendiri. Nah, jadi maksudnya ya halal itu akan meningkatkan juga pertumbuhan bisnis itu akan berpengaruh juga lewat sertifikasi halal. Oke. Di lapangan Bang Bus, kehidupan atau pekerjaan Bang Bus ada melihat langsung kah atau seperti apa pertumbuhan bisnis atau peningkatan branding dan kepercayaan tadi? Ya, pelaku usaha ya. Iya, pelaku usaha. Pelaku usaha kalau yang sekarang di kita itu kan sudah ribuan, bahkan Ribuan puluhan ya? ribu Puluhan ribu ya. yang sudah bersertifikat halal. Itu Dan dari LPH Hidayatullah. ya Dari LPH LPH Hidayatullah Hidayatullah. sendiri. Dan rata-rata mereka Ya. para pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat halal dari BPCPH yang sudah logo ungu itu ya. Iya, Nah, secara branding itu lebih positif lebih positif di mata konsumen. di mata konsumen. Ya. Kemudian juga pertumbuhan bisnisnya lebih meningkat. Oke. Jadi ada pelaku usaha mikro kecil yang kemudian ngurus sertifikat halal. Yang awalnya cuman ini aja di rumahan. Di rumahan aja. Ya. Nah, setelah halal kemudian disosialisasikan Dengan baik ya. Iya, dengan baik bahwa ini sudah halal. Banyak orang yang kemudian datang. Oke. Dan sekarang pelaku usaha tersebut dia sudah punya 7 outlet. 7 outlet. 7 outlet di tempat berbeda. Apa itu kalau boleh tahu? Dia es krim. Es krim, Ah, wah. jadi es krim. Dan Ya. itu disertifikasi sama LPH. Iya, betul. Wah, menarik ya. Jadi Bang Bus melihat langsung pertumbuhan bisnis setelah sertifikasi halal tersebut ya. Iya. Wah, menarik sekali. Oke, jadi itu sobat halal. Dari yang awalnya cuman mungkin 1 outlet jadi 7, dan itu tentunya karena Allah melalui sertifikat halal sehingga branding dan kepercayaannya meningkat ya Bang Iya, Bus ya. betul, dari masyarakat. Oke, terus Bang Bus mungkin tadi kita udah ngobrol ya terkait branding dan pertumbuhan bisnis. Mungkin buat sobat halal, Bang Bus mau ada yang disampaikan atau pesannya apa nih buat? Ya. Ya, sobat halal semuanya, bagi kita memang halal itu sekarang bukan sekedar regulasi ya, atau ngurus sertifikat halal itu sekedar untuk menunaikan kewajiban, Oke. takut kena sanksi dan seterusnya. Oke. Tapi lebih dari itu, sertifikat halal ini sudah harus menjadi bagian dari gaya hidup kita semua. Gaya hidup kita semua. Sudah harus menjadi kebutuhan ya dalam hidup, bahwa halal is our life. Wih, keren. Oke, Bang Bus. Gak kerasa Bang Bus, kita singkat-singkat tapi padat dan jelas. Cuman gak kerasa nih udah di akhir agenda di podcast kita. Jadi mungkin ada satu atau beberapa kata yang mau disampaikan ke sobat halal, bisa disampaikan. Ya. Halal itu mudah, halal itu bersih, halal itu berkah, dan halal itu baik. Wah, oke, menarik sekali. Oke, Bang Bus, Masya Allah ya, Sobat Halal. Jadi buat yang masih ragu untuk ngurus sertifikat halal, segera urus sertifikat halal Anda saat ini juga. Dan jangan jadikan itu cuma sekedar kewajiban nanti di Oktober, tapi jadikan itu menjadi strategi penting kita untuk membangun brand dan pertumbuhan bisnis kita. Oke, Bang Bus, alhamdulillah banget nih kita udah selesai. Saya Ya. ucapin terima kasih banyak Bang Bus sudah hadir di Halal Talks episode ketiga ini. Terima kasih banyak Bang Bus, dan terima kasih Sobat Halal sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di Halal Talks episode keempat di bulan berikutnya, yaitu di bulan April. Oke, terima kasih Sobat Halal. Kami, saya Ubaidillah Nafis dan Bang Bustanul Arifin, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.